Aksi tawuran antar dua kelompok pemuda yang juga melibatkan remaja dan anak di bawah umur ini terjadi dalam pekuburan Beroanging, Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kubu tidak hanya saling serang menggunakan petasan, namun juga saling lempar batu, bahkan ada yang menggunakan busur panah. Tawuran diduga akibat saling ejek antar dua kubu yang berujung pada saling serang menggunakan petasan. Tawuran yang sempat jadi tontonan warga ini akhirnya bubar setelah para pelaku mengetahui kedatangan petugas dari kepolisian Polsek Talo. Petugas yang melakukan penyisiran berhasil mengamankan 7 pelaku dari kedua kubu yang diduga menjadi pemicu tawuran. Ya, jadi awalnya memang anak-anak, kemudian terikut nih yang agak dewasa, sehingga terjadi seperti apa yang dilihat di ini tadi. Mereka tawuran itu pakai benda apa saja, Pak? Jadi dia menggunakan petasan dan batu. Untuk menjaga tawuran susulan, aparat kepolisian Polsek Talo disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Sementara ketujuh terduga pemicu tawuran masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Talo. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor ini menjadi bulan-bulanan warga di halaman kantor Desa Amansari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Warga yang geram menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku yang bersimbah darah tak berdaya hingga kritis tak sadarkan diri. Aksi pencurian sepeda motor ini berhasil digagalkan warga usai dua pelaku kepergok saat melakukan aksi kejahatannya. Sayang, satu pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motornya. Menurut warga, sebelum tertangkap pelaku sempat melakukan perlawanan hingga menjadi sasaran amuk warga. Pelaku yang terluka parah dibawa ke Polsek Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia udah buka tutup kunci motor Pak Wakil Tony. Terus saya langsung teriak maling. Nah Pak Akhir Batiar sama Pak Dilma Solim langsung ngejar. Emang posisi gerbang nggak dibuka semua, cuma dibuka separuh. Jadi dia mau keluar teh kayak kepentok gitu motornya. Nah, selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, kunci letter T dan alat-alat lainnya yang digunakan pelaku untuk aksi kejahatannya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga karena mengantuk dan minimnya penerangan, seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi jasad pengendara motor yang belum diketahui identitasnya dari bawah dam truk yang mogok di flyover exit tol Cilegon Timur, Kota Cilegon, Banten. Korban merupakan pria parubaya yang melaju cukup kencang dari arah belakang truk dan tidak menyadari adanya rambu peringatan saat truk tersebut sedang diperbaiki. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon. Sementara polisi masih berupaya mencari keterangan terkait identitas korban. Sementara itu diduga karena pengaruh minuman keras, dua motor bertabrakan di Jalan Raya Desa Jantik, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu dini hari tadi. Korban bernama Calvin Aliansyah, 21 tahun, pengendara motor asal Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, meninggal dunia di lokasi. Sementara pengemudi motor lainnya yakni Irwan Darmansyah dan rekan yang diboncengnya Nur Falamsyah menderita luka parah. Dari kendaraan ini polisi menemukan botol minuman keras yang tumpah ke jalan. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Jombang. Dari arah utara PCX nyalip kendaraan, ada sepeda motor dari selatan, itu akhirnya tabrakan. Ya. Itu yang dari PCX itu ada berapa orang dan yang Revo berapa orang? Yang ke PCX 2 orang, yang sepeda Revo 1 orang. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh petugas dari Polres Jombang. Dari Cilegon dan Jombang, Iskandar Nasution dan Mutar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pria maling rumah kosong jatuh dari atap rumah dan tertangkap warga Kampung Telajung, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku pun jadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya masuk sebuah kontrakan yang ditinggal penghuninya. Warga pun membawa pelaku yang babak belur ke Polsek Gunung Putri guna proses hukum lebih lanjut. Dalam aksinya, pelaku dengan leluasa masuk rumah kontrakan yang kuncinya diketahui pelaku disembunyikan korban di salah satu sepatu. Pelaku pun dengan cepat menggasak sebuah ponsel dan uang tunai.
Namun naas aksinya dipergoki korbannya yang pulang dan mencari keberadaan kunci. Dia ngambil kunci saya taruh di sini. Jadi ditutupin pakai kaos kaki. Jadi dia buka pintu masuk. Nah pas mutar ke belakang, tak tahu orangnya udah ngejebolin asbes. Oh, jebol. Tapi sudah sempat ngambil barang-barang nggak bang? Udah. Apa yang diambil bang? Duit sama HP. Selanjutnya pelaku masih diperiksa intensif di Polsek Gunung Putri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Video aksi perundungan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Korban yang merupakan seorang remaja wanita berkerudung hitam terduduk di tanah sambil menangis. Tidak lama kemudian seorang wanita langsung memukuli korban. Dalam video terlihat sejumlah rekan pelaku lainnya turut merekam aksi perundungan ini. Sedangkan beberapa orang lainnya hanya menonton dan tidak memisahkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Aparat kepolisian dari Polsek Talo yang mengetahui video viral tersebut langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam aksi perundungan tersebut. Salah satu tersangka mengakui menganiaya korban lantaran kesal terhadap korban yang membawa teman lelaki ke dalam rumah pelaku yang diduga berbuat mesum di kamar pelaku. Namun pasca kejadian itu, korban masih merasakan rasa sakit di bagian kepala dan di bagian anggota tubuh yang lain. Jadi ketiganya kita amankan terkait yaitu rangkaian kejadian. Jadi di antara 3 ini bersama-sama menjemput. Jadi menjemput di rumahnya si korban atas nama Siti. Kemudian pelaku di TKP Marbo yang melakukan penganiayaan adalah 2 orang asal 80, Yonto 170. Saat ini untuk ketiga pelaku kini telah dibawa dan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Hingga Sabtu pagi, kepulan asap masih terlihat di bangkai kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah sejak Jumat dini hari. Meski demikian, secara umum api berhasil dipadamkan. Para petugas pun masih melakukan pendinginan kapal yang terbakar agar tidak terjadi lagi kobaran api. Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan jumlah total kapal yang terbakar mencapai 24 unit kapal. Baik kapal yang ludes terbakar hingga 100% maupun kapal yang terbakar 20%. Pihaknya juga akan menerjunkan tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah setelah kondisi bangkai benar-benar padam. Tim Lab 4 akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran kapal. Kapal yang terbakar sudah dapat kita padamkan, namun masih ada 1 kapal yang ada di tengah, ini posisinya masih terbakar, namun sudah berhasil kita lokalisir supaya posisinya tetap di tengah sehingga tidak merembet ke kapal-kapal yang lainnya. Hal ini disebabkan kenapa masih terbakar ya karena ada muatan bahan bakar solar yang masih ada di situ, sehingga kita masih kesulitan untuk memadamkan. Ya tentunya sampai dengan solar ini selesai ya kita akan memadamkan, dan juga upaya untuk pendinginan kapal-kapal yang sudah berhasil dipadamkan, jangan sampai nanti masih ada percikan-percikan, kemudian nanti ada cuaca atau ada angin yang berhembus kencang seperti tadi pagi, kemudian masih menimbulkan api yang bisa menyebar ke tempat lainnya. Akibat kebakaran yang terjadi, kerugian para pemilik kapal mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, alur pelabuhan untuk akses keluar masuk kapal saat ini telah dibuka kembali. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus, benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah
segera selesai nih. Lu sampaikan peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada gap sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Yang lamban. Saya Anissa Dasudi. Dan saya Aryo Albi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Skons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan terduga teroris di Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah melakukan penggeledahan sekitar kurang lebih 1 jam, petugas membawa sejumlah barang bukti dari rumah terduga teroris yang dimasukkan ke dalam sejumlah kantong plastik. Namun demikian, dalam kasus ini pihak berwenang belum berkomentar dan belum memberikan keterangan resmi perihal penggeledahan di rumah terduga teroris tersebut. Sebelumnya, polisi menangkap terduga teroris di kawasan Desa Jaya Ratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pria terduga teroris itu ditangkap di salah satu rumah warga di Tasik saat sedang bertamu. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan telah memeriksa 10 saksi terkait penyebab bocornya truk pengangkut cairan kimia di Jalan Padalarang, Purwakarta yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah kendaraan. Selain memeriksa saksi dalam waktu dekat, polisi akan memanggil saksi ahli termasuk memeriksa 2 perusahaan yang berkaitan dengan peristiwa ini. Polisi juga menyebut saat ini tidak ada lagi cairan kimia yang tercecer di jalan. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan dan memang belum ada tersangka yang kita tetapkan karena kita masih menunggu proses penyelidikan. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, kemudian setelah kita lakukan gelar perkara, kita akan nanti menentukan tersangkanya. Supir, ya, kemudian saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk supirnya wajib lapor sekarang apa gimana? Ya, untuk sementara supir kita kenakan. Awas lumayan nih. Itu turunin ke pembukaan. Beginilah proses evakuasi seorang kakek dari lantai 4 sebuah rumah di Jalan Pekapuran, Tambora, Jakarta Barat. Caimun 67 tahun mengalami sakit pinggang dan tak mampu berdiri sehingga terpaksa dievakuasi tim rescue damkar. Pelan-pelan, satu tangga. Bang Ali, harus lu Bang Alinya. Menggunakan tandu dan tali, Jaimun dibawa ke lantai dasar. Terkendala tangga yang sempit dan curam, evakuasi baru berhasil 1 jam kemudian. Kita menggunakan tandu, ada beberapa tandu karena kalau tandu basket susah kadang perungan. Jadi kita pakai tandu yang sodok, tinggal orangnya, pasiennya dimiringkan, kita tandu sodok, langsung kita ikat tali temali, silang supaya aman.
khawatirnya merosot karena memang menuruni tangga. Jadi kita perlu kehati-hatian dan kita pastikan pasien selamat sampai di ambulan gitu. Sang kakek langsung dibawa ke Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk menjalani pengobatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jelang pergantian tahun baru, para penumpang membadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Diprediksi pergerakan penumpang mencapai 150.000 orang atau naik 5% dibanding hari biasa dengan jumlah 1.045 penerbangan. Adapun rute favorit untuk domestik yaitu Denpasar, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya. Sementara untuk rute internasional yakni Malaysia, Singapura, dan Jeddah. Kebijakan potongan harga 10% untuk rute domestik dari pemerintah pun disambut sukacita oleh sejumlah penumpang karena dapat membantu meringankan masyarakat dalam menggunakan transportasi udara. Nggak ada sih, liburan aja. Emang udah jatah tiap tahunnya pulang ke Indo buat keluarga. Ya pengen aja pulang gitu kan, dapat tiket yang pas ya udah pulang. Penumpang diimbau untuk datang 2 jam lebih awal guna menghindari terjadinya keterlambatan. Penumpang juga harus berhati-hati untuk selalu memastikan membeli tiket di aplikasi resmi maskapai yang sudah terverifikasi keabsahannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Akibat intensitas hujan yang tinggi pada Sabtu kemarin membuat penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali terganggu. 7 penerbangan menuju Bali harus dialihkan mendarat ke bandara lain dengan rincian 5 penerbangan domestik dan 2 penerbangan internasional. Adapun 5 penerbangan domestik yang dialihkan meliputi 2 penerbangan dialihkan ke Surabaya, sementara 3 penerbangan lainnya dialihkan ke Lombok. Sementara itu 2 penerbangan internasional yang dialihkan adalah Malindo Air rute Melbourne Bali dialihkan ke Surabaya dan AirAsia rute Perth Bali dialihkan ke Lombok. 19.698 orang dan masih akan terus bertambah. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api untuk efisiensi waktu dan harga yang terjangkau. Pantauan arus lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 di Gerbang Tol Cikampek Utama atau Cikatama terpantau ramai lancar dari kedua arah. PT Jasa Marga mencatat 309.000 kendaraan yang kembali ke Jabodetabek, meningkat 14,3% dibandingkan volume lalu lintas normal, yakni 270.000 kendaraan. Didominasi bergerak dari arah Trans Jawa dan Bandung, 141.000 kendaraan. Sementara dari arah sebaliknya, yakni menuju Trans Jawa, terpantau perharinya lebih dari 42.000 kendaraan melintas, naik dibandingkan volume lalu lintas normal di angka 32.000. Sementara menuju hari perayaan pergantian tahun, lalu lintas kawasan Simpang Gadok arah Puncak Bogor, Jawa Barat kembali diberlakukan rekayasa lalu lintas sistem ganjil genap. Sejak pagi, volume kendaraan yang melintas menuju arah Puncak Bogor telah mencapai 7.000 kendaraan. Rekayasa lalu lintas ganjil genap diberlakukan mulai pukul 7 pagi dan kendaraan berplat nomor genap diarahkan untuk putar balik dan harus melewati jalur alternatif untuk mengurai kepadatan. Sementara sistem one way belum diberlakukan dan akan diterapkan secara situasional. Sebuah pesawat dari maskapai Jeju Air mengalami kecelakaan tragis di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jawa Selatan, Minggu pukul 11.40 pagi waktu setempat. Pesawat mengangkut 175 penumpang dan 6 kru keluar dari landasan pacu saat mendarat. Akibatnya pesawat menabrak tembok di bandara, memicu guncangan keras yang menyebabkan insiden ini. Dilaporkan sebanyak 62 orang meninggal dunia.
Pesawat diketahui melakukan penerbangan dari Bangkok menuju Bandara Internasional Muan. Diduga kecelakaan karena kerusakan pada roda pesawat. Belum ada informasi mengenai warga negara Indonesia yang menjadi korban. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Mois menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Mois menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Mois, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Mois. Sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Penanganan kasus pelecehan seksual Agus difabel terus bergulir. Berkas perkara Agus telah dirampungkan Subdit 4 di Treskrimum Polda NTB dan diserahkan ke Kejaksaan.
Namun kini, penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat sejumlah korban, yang sebagian besar merupakan mahasiswi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ada petunjuk mengarah ke ibunya? Iya. Kadit? Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma satu. Waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Saya untuk memberikan informasi. Nah itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Kalau dari keterangan si Agus sendiri, pelaku bahwa ibunya tidak ada di TKP, tidak ada, cuma hanya komunikasi. Itu juga tidak semua dikomunikasikan dengan ibunya. Sementara itu, masa perpanjangan tahanan rumah Agus selama 40 hari segera berakhir. Selanjutnya, Agus akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah Sri Maryani, staf administrasi di Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus perundungan berujung tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari. Selain Sri Maryani, polisi juga menetapkan 2 rekan lainnya bernama Taufik Eko Nugroho dan Zara Yupita Azra. Diketahui Taufik Eko Nugroho merupakan kepala program studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Nanti kita lihat ya, saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari ya, kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami dapat tindakan tegas, tapi kalau tidak menghambat kita lihat pertimbangan-pertimbangannya lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan melayat ke rumah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 7 oknum polisi. Ketujuh oknum polisi ini telah menjalani pemeriksaan dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar. Para oknum polisi ini ditempatkan di tempat khusus atau patsus karena diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang terduga pelaku pengancaman dengan kekerasan. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, ketujuh oknum polisi Polrestabes Medan terancam akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 7 personil, 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 orang personil tersebut kita lakukan penempatan khusus atau patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal. Kami bisa menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat memang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh personil Satreskrim Polrestabes Medan terhadap almarhum BS sehingga mengakibatkan meninggal dunianya di rumah sakit. Jadi tidak pada saat itu juga, tapi meninggal dunia di rumah sakit. Mau diantar kemana lakiku ini, nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku. Sebelumnya, korban ditangkap polisi bersama 2 orang lainnya atas dugaan tindak pengancaman dan kekerasan. Usai ditempatkan di sel sementara, korban yang baru 2 hari ditahan di Polrestabes Medan meninggal dunia dengan kondisi lebam di wajah dan dada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pihak Polrestabes Medan tak menampik korban tewas karena adanya tindak kekerasan saat penangkapan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Tengah ke, ikat kanan kiri. Sering memangsa hewan ternak peliharaan warga, seekor buaya muara berjenis kelamin betina dengan panjang 2,75 cm dan berat 150 gram berhasil ditangkap. Selama ini warga Dusun Sungai Waru, Desa Sungai 2, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin mengaku resah dengan keberadaan buaya tersebut. Penangkapan buaya muara ini untuk ketiga kalinya. Di lokasi yang sama, buaya ditangkap dengan cara dijerat pakai tali. Kemudian, warga dan petugas dari BKSDA Sumsel Resor Kayu Agung melakukan evakuasi buaya dari rawa ke daratan. Warga mengaku jika air pasang buaya di kawasan ini muncul dan masuk ke pemukiman warga. Berapa ikat sudah mau kita tangkap di sini, Mang? 3. Ada 3. Ini yang lebih besar atau coba? Agak besar dikit. Ini sering ganggu dah, Mang, buaya di Ya, ganggu bebek. Dimakan ya, Mang? Iya, dimakannya bebek. Lah banyak dia makan bebek. Kalau dia tidak ganggu, langsung tidak didikep, ada. Kiraan masih ada berapa ekor lagi lah, Mang? Kalau sering terlihat. Tahu banyak, kalau dia masuk kan. Evaluasi alhamdulillah udah lumayan ringan karena udah dari masyarakat udah diikat dari mulut, kaki sampai ke ekor. Jadi petugas tinggal merapikan ikatan dan membawanya evakuasi ke arah ke darat. Ini panjangnya berapa, Mang? Panjangnya 2 meter 75 cm. Selanjutnya, buaya muara ini akan dikarantina di penangkaran Kementerian Kehutanan BKSDA Sumsel Resor Kayu Agung. Dari Banyuasin, Muhammad David, iNews melaporkan. Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ingin berliburan ataupun merayakan Hari Natal dan Tahun Baru kini tak perlu khawatir ataupun bingung untuk meninggalkan barang-barang berharga yang ada di rumah. Pasalnya, saat ini Polres Oki menerima jasa penitipan barang yang dipastikan aman selama liburan Nataru. Tak hanya itu, Polres Oki juga menyediakan layanan penjagaan siaga 24 jam bagi rumah yang khawatir akan keamanannya. Masyarakat cukup memberitahu di mana alamat yang perlu dijaga, maka petugas akan aktif selama 24 jam memberikan pengamanan berupa pengawasan dan patroli. Selain itu, petugas juga akan melakukan penjagaan ketat di setiap rumah ibadah Nasrani yang merayakan Natal sehingga perayaan dapat berlangsung aman dan lancar. Kami sampaikan bahwa untuk kesiapan pengamanan Nataru dan pengamanan Tahun Baru 2025 nanti itu akan berlangsung selama 13 hari. Kami dari jajaran Polres dan 8 Polsek siap memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oki dalam hal apabila ada masyarakat yang mudik yang merasa khawatir, merasa cemas akan pengamanan di rumahnya, silakan menghubungi Polsek dan Polres di mana lokasinya, kemudian mencantumkan nomor handphonenya sehingga kami bisa melakukan patroli. Masyarakat dihimbau berhati-hati serta tetap waspada dalam merayakan Nataru karena kejahatan mengintai kapan saja dan di mana saja. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan bermuatan over kapasitas dikandangkan Satlantas Polres Oki Sumatera Selatan. Ratusan kendaraan ini disekat dan dikandangkan di areal Gor Piduk Kajang, Kayu Agung, serta perkantoran di Kabupaten Oki hingga batas waktu yang ditentukan. Penegakan aturan ini sebagai salah satu upaya polisi dalam mengurangi kendaraan bermuatan over kapasitas sekaligus mengurangi kemacetan. Menjelaskan Mbak bahwa kegiatan kami pagi ini terkait dengan SKB tentang pengurangan ataupun pembatasan kendaraan yang over capacity atau bersubu 3 lebih, yang mana sudah berlaku sejak kemarin, sehingga kami lakukan penyekatan dan untuk dikandangkan atau diparkirkan dulu di kantong-kantong parkir sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk mereka jalan kembali. Untuk proses penyekatan sudah mulai dari kemarin, semalam dan pada hari ini sampai siang ini juga masih kami berlakukan untuk penyekatan dan kita parkiran di kantong-kantong parkir, Pak.
Para pengendara diminta untuk selalu tertib berlalu lintas dan mematuhi aturan yang ada demi menjaga keselamatan di jalan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Bundesliga Live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Petugas Polairut menggerebek sebuah kapal di perairan Karangjamuang, Laut Jawa. Saat penggeledahan, petugas menemukan sejumlah hewan langka di kamar salah seorang ABK. Hewan tersebut yakni burung hantu, sanca hijau, cendrawasih kangguru, kura-kura leher ular, biawak Maluku hingga burung walik. Saat diperiksa, tersangka berinisial SAP itu tidak bisa menunjukkan dokumen resmi untuk barang yang dibawanya. Ia diketahui membawa hewan langka tanpa sepengetahuan nahkoda. Hewan langka tersebut rencananya akan dijual ke seseorang di Jawa Timur yang sudah terlebih dahulu memesan kepada tersangka. Tempatkan di kamar ABK atas nama inisial SAP, pelaku tanpa dilengkapi dokumen apapun. Kemudian hasil temuan itu dibawa ke Kapolda Polair untuk dilaksanakan kegiatan penyidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan polisi dan dijerat pasal tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Dari Surabaya, Nur Syafei iNews melaporkan. Dari mana tahu aku lakiku? Mau diantar kemana lakiku ini? Nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku. Kalau lakiku nggak ada. Bukannya ada dari kantor polisi kasih tahu. Kalau suamiku meninggal, nggak ada pemberitahuannya. Aku sendiri yang datang kemari. Isak tangis Dumariah Simangungsong pecah setelah melihat jasad suaminya Budianto Sitepu dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk divisum Kamis siang. Polisi menyatakan suami Dumariah meninggal akibat perselisihan di warung tuak tempat suaminya menenggak minuman keras. Beliau tidak meninggal di dalam tahanan, dalam sel, atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada hari Kamis kurang lebih jam 10.34. Setelah sebelumnya mendapatkan perawatan
dibawa ke rumah sakit itu pada hari Rabu kurang lebih pukul 15.05. Sampai sekarang nggak ada beritanya kalau nggak istrinya datang kemari sendiri. Nggak ada berita. Karena aku mencari suamiku nggak pulang. Ku cari suamiku. Itu udah banyak aku jumpa. Sampai nggak ada dia ya Allah. Sebelumnya keluarga tidak bisa menahan kesedihannya setelah melihat jasad Budianto Sitepu terbujur kaku di rumah sakit. Istrinya, Dumaria, mengaku suaminya ditangkap 6 oknum polisi yang mengaku dari Satreskrim Polrestabes Medan pada Rabu malam, tepatnya di hari pertama Natal di Jalan Medan Binjai Gang Horas, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak penangkapan, ia tidak diizinkan untuk menengok suaminya. Bahkan Dumaria baru mengetahui kalau suaminya meninggal dunia saat jasadnya dibawa ke rumah sakit. Nggak ada apa-apa. Nggak mungkin sama suami saya dikasih. Sama saya aturan kalau memang ada surat penangkapan. Pemberitahuan apapun dari pihak polisi tidak ada. Karena orang ini yang bilang ditangkap, makanya saya datangi rumah opung itu. Saya tanya di mana, katanya di Poltabes. Saya datangi ke sini suami saya, tidak dikasih jumpa. Sampai ini meninggal, saya minta tolong pun dikasih tadi melihat ke rumah sakit, nggak ada. Yang lewatnya tadi suami saya dibawa gini, baru tahu aku kalau itu suami saya. Merasa janggal dengan kematian suaminya, istri korban dan keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilik warung kelontong ini tak tahu jika salah seorang pembelinya bertransaksi menggunakan uang palsu. Saat itu, dirinya sibuk karena banyak pembeli. Peredaran uang palsu juga terjadi hingga ke pasar sentral Sungguh Minasa. Seorang pedagang pakaian baru memperhatikan kondisi uang penjualannya setelah sepi pembeli. Kalau kita pedagang-pedagang begini kan udah pakai alat biasanya kan. Pedagang kecil begini udah pakai alat, beda dengan toko-toko begitu. Di sini dia beli ini 103 tuh. Celana. Ini karena itu waktu kan berbarengan juga ada pembeli lain tuh, jadi nggak sempat nganu tuh. Sebelumnya Polres Goa berhasil mengungkap sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar yang melibatkan 17 tersangka. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah uang palsu tersebut sudah banyak tersebar. Polisi mengimbau agar para pedagang lebih teliti saat menerima uang pecahan Rp100 dan Rp50.000. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Aksi penipuan yang dilakukan 2 WNA di sebuah toko pertanian terekam CCTV di Desa Kedung Rejo, Pakis, Kabupaten Malang. Sambil mengenakan masker, kedua pelaku sempat mengajak bicara penjaga toko dan meminta minum. Pelaku mengaku sebagai kolektor uang rupiah dan setelah menunjukkan beberapa koleksi uang, salah satu pelaku mengikuti korban ke meja kasir. Di sini salah satu pelaku mengalihkan perhatian korban. Sementara satu pelaku mengambil sejumlah uang di laci kasir. Habis itu ngambil uang di sana kan sama Habib, dia langsung hilang gitu wajah. Itu Habib curiga, soalnya kok langsung ngambil ke kasir gitu kan, curiga. Ternyata diambil uang. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian Rp700.000. Korban juga sudah mengunggah CCTV hingga viral agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara.
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Skons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Isak tangis Elizabeth, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tak terbendung usai mengetahui tiket pesawat yang dibelinya melalui situs jejaring sosial ternyata palsu. Korban hendak pulang ke Medan, Sumatera Utara lantaran orang tuanya meninggal membeli tiket pesawat di media sosial. Dirinya bahkan melakukan pembelian hingga 2 kali dengan kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Kepergian atau kepulangan ibu ini ke Medan adalah dalam rangka untuk melayat karena ibu yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga pada hari Selasa pagi yang bersangkutan mencoba mencari tiket untuk ke Medan. Kemudian sudah melakukan transfer kepada rekening yang dituju, tetapi kemudian tiket itu fiktif. Mengetahui hal ini, pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisiatif membelikan tiket untuk korban lantaran korban sudah kehabisan uang akibat tertipu. Banyak terima kasih buat Kapolres yang sudah membantu saya bisa kembali ke Medan. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak polisi yang sudah membantu saya yang ditimpa kemalangan. Saya sangat bangga dengan Kapolri sudah menunjukkan kepada saya masyarakat yang lagi kesusahan, ternyata Bapak-Bapak Kapolri membantu saya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan semua pihak yang sudah membantu saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kasus penipuan tiket palsu kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Tersangka berinisial B usia 25 tahun warga asal Ketapang, Kalimantan Barat dan S 26 tahun warga asal Kuningan, Jawa Barat ditangkap petugas Satreskrim Polresta Yogyakarta. Keduanya ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda lantaran terlibat aksi penyiraman air keras terhadap Natasha Hutagalung 23 tahun, seorang mahasiswi asal Ketapang, Kalimantan Barat. Akibat peristiwa tersebut, korban yang hendak menunaikan ibadah misa Natal menderita luka cukup parah di bagian wajah hingga ke badan. Motif pelaku melakukan penyiraman air keras lantaran sakit hati. Pelaku B yang telah menjalin hubungan asmara dengan korban selama 3 tahun tak terima diputus cintanya. Pelaku B kemudian mencari orang yang bisa dibayar untuk membalaskan sakit hatinya melalui postingan di media sosial. Postingan pelaku B ditanggapi dan disanggupi oleh pelaku S dengan kompensasi bayaran sebesar 7 juta rupiah.
entah dapat informasi dari mana, akhirnya benar pelaku datanglah ke situ jam 18.30. Sampai di depan pintu kos korban, itu pelaku karena pintunya kos itu agak terbuka, pelaku langsung membuka pintu itu dan melihat si korban itu sedang selesai mandi. Selesai mandi menggunakan handuk sedada gini, langsung tidak ada kata apa-apa, langsung disiramkan air keras itu. Dan terkena muka dan sekujur tubuh. Sementara korban Natasha Hutagalung hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Belasan joki diamankan petugas gabungan dari unsur Forkopimcam, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Kamis siang. Razia ini dilakukan setelah viral di media sosial seorang wisatawan asal Jakarta yang mengalami kekerasan di jalan alternatif Megamendung oleh oknum joki atau tukang parkir liar yang meminta bayaran dengan harga yang merugikan wisatawan. Para joki jalan alternatif ini diamankan lalu dibawa ke Kecamatan Megamendung guna pendataan dan pembinaan. Hal ini dilakukan agar memberi rasa aman dan nyaman wisatawan saat berlibur akhir pekan dan Nataru di kawasan Puncak. Kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolsek, yaitu beberapa hari ke belakang ada kejadian joki sama pengeroyokan terhadap pengunjung atau pengunjung wisata di wilayah kami. Tapi alhamdulillah waktu kejadian tersebut Pak Kapolsek langsung melakukan sebuah tindakan baik yang joki maupun yang melakukan pengeroyokan. Para joki ini diberi arahan agar selalu menghormati tamu atau wisatawan dan tidak membuat masalah dengan hukum. Jika terbukti, pihak kepolisian tidak segan-segan untuk memproses para joki ini secara hukum. Adapun yang diamankan sekarang, kalau memang nanti hasil kita interogasi ada perbuatan melawan hukum tindak pidana, kita tindak lanjuti. Namun demikian apabila ini tidak ada, kita pembinaan. Saya yang jelas nggak mau ada lagi di wilayah Megamendung, mau calo, mau joki nggak ada lagi. Sejumlah kejadian viral di media sosial, mulai dari joki yang memeras wisatawan dengan tarif Rp850.000 hingga perlakuan keras juru parkir liar di Megamendung. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.